sebelum kita menentukan niat di mikot itu boleh apa saja. Ono bojo diambung nggak apa-apa, mulai ya, itu kita belum menentukan niat. Mandi pakai Rexona pakai apa boleh. Nah setelah menentukan niat itu sudah ihram. Ya, ihram itu kan mengharamkan, Pak. Tahallul itu menghalalkan. Yang tadi istri itu harusnya halal, kalau ihram itu kalau kita jima itu haram. Nah, kalau sudah tahallul menghalalkan, jadi istri kita halal lagi. Nah, kalau sudah begitu tidak boleh dikasih minyak wangi. Nah, kalau sebelumnya ihramnya kok bau wangi tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih babul hajj atau kitabul hajj, kitab yang menjelaskan tentang ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata qalat, dari Sayyidatina Aisyah ia berkata, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah memberi wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyuhrima, untuk baju ihramnya sebelum dia ihram, walihillihi, dan juga sebelum tahallul, qabla ayyatufa bil baiti, sebelum tawaf di Baitullah atau Ka'bah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis sebelumnya atau yang kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya orang yang ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian, baik untuk baju, baik untuk rambut. Saya kan rambut kan atau kayak wangi nih Pak ya. Cilik-cilik biar jika apa Pak? Jelantah ya. Ya kayak jelantah ngono. Jadi jika hubung lala kabeh ngono. Ya, iku sing melarat Pak, sing soge tancu apa ta? Ya, bis dan seterusnya itu. Ya. Nah, termasuk Rexona dan seterusnya waktu ihram tidak boleh. Nah, ini ada hadis bahwasanya Sayyidatina Aisyah itu memberikan wangi-wangian kepada baju ihramnya Rasulullah, tapi sebelum ihram, sebelum tahallul, sebelum tawaf. Jadi saya pernah ditanya gini Pak, ya, bahkan tidak hanya ditanya tapi ditegur, Ustadz, baju ihram Ustadz kok wangi ini apa? Jadi minyak wangi tadi. Iya, kenapa? Nggak boleh. Ustadz dikandani Pak. Ya, nggak boleh. Katanya kalau baju ihram nggak boleh kasih wangi-wangian. Kata siapa? Nah, gitu kan. Begini, sebelum kita menentukan niat di mikot itu boleh apa saja. Ono bojo diambung nggak apa-apa. Mulai. Ya, itu kita belum menentukan niat. Mandi pakai Rexona pakai apa boleh. Nah, setelah menentukan niat itu sudah ihram.
ya haram, ya apa-apa yang dilakukan. Ya ihram itu kan mengharamkan, Pak. Tahallul itu menghalalkan. Jadi kalau sudah tahallul dipotong itu halal semuanya. Yang tadi istri itu harusnya halal, kalau ihram itu kalau kita jima itu haram. Nah, kalau sudah tahallul menghalalkan, jadi istri kita halal lagi. Nah, kalau sudah begitu tidak boleh dikasih minyak wangi. Nah, kalau sebelumnya ihramnya kok bau wangi tidak apa-apa. Terus Ustadz begini, kan waktu kemarin disampaikan Rasulullah ganti pakaian ihram, kan begitu Pak ya. Nah, pas ganti itu sebelum kita pakai apakah boleh dikasih minyak wangi? Kan gitu Pak ya. Karena di pas haji, apalagi haji ifrat ya, tidak buka-buka itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi setelah kita menentukan niat, ini baju ihramnya 2, bawah sama atas. Wis aku tak adus, tak ganti yang bawah. Nah, sebelum dipakai itu dikasih minyak, tidak boleh. Ya, sudah niat. Kecuali kalau di dalam koper, Pak, di dalam koper dari belum niat sudah dikasih semproti minyak sebelum niat ya. Jadi kita punya 3 atau 4 setel semuanya disemproti tidak apa-apa sebelum niat. Kalau sudah niat sudah tidak boleh disemproti lagi. Ternyata di situ wangi. Nah, wanginya ini karena sebelum niat. Itu yang terpenting. Termasuk ya sama mandi sebelum niat itu pakai sabun boleh, sabun Lux, sabun Gift dan seterusnya. Nah, setelah niat mandi boleh, tapi tidak boleh pakai sabun wangi. Ya, boleh pakai sabun yang tidak wangi ya. Ini kadang-kadang salah pengertian. Ya, sama dengan begini itu Pak, ngapunten Pak. Ya, kebetulan saya umroh itu tahun 2009. Diajak orang Pak, alhamdulillah di umrono dengan istri. Naik pesawatnya Saudi. Kelas bisnis. Jadi bisa selonjor gitu kalau tidur. Tapi makanannya nggak enak, soalnya nggak kenal Pak, makanan luar negeri. Ya, nah itu waktu di Mekah Madinah saya itu dikasih kamar hanya berdua. Nah, karena berdua saya keteko Pak, mari sholat keteko, suasana beda itu kan beda Pak ya. Ya kepingin mulai. Ya, ini Pak Lurah ini bingung ya nih. Ya, kepingin saya itu langsung, Dik gini, loh Mas, tidak boleh. Kita itu umroh kita ini. Jari sopo nggak oleh aku. Pokoknya nggak oleh aku pas wayahe manasik nggak boleh begituan itu. Mosok Ustadz dikandani mana? Ya, selama belum menentukan niat boleh apa-apa. Ya, untuk maksa Pak. Tapi ya kena ya pian. Ya. Jadi ini kadang-kadang tidak difahami sehingga ngapunten wong lanang ambek wedok ndukono tukaran nggak ono ilmune soalnya. Ya, waktu kita ndak ihram, ndak pakai ihram lah, ndak niat. Itu boleh suami istri, bahkan ngapunten di dalam kitab Uqudul Jen. Ya, demok wae iku 40 kebaikan, Pak. Qobala mencium 60 kebaikan. Apabila sampai jima itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, mari ngene iki Pak Lurah mulai. Ya. Jadi ini di kitab Uqudul Jen ya. Jadi semacam itu. Nah, ini perlu kita fahami. Larangan ihram ya, baik ihram untuk umroh maupun haji itu kita ketahui. Selain larangan tidak apa-apa, cuma ngapunten ngeten Pak ya, saya kurang setuju dan itu memang tidak boleh dalam agama. Bermesraan sama istri
itu sunnah dan berpahala. Kalau di tempat yang sepi tidak ada orang lain. Tapi kalau di tempat umum, upamane ngapunten Pak, saya pernah melihat seorang ustadz sama istrinya di TV Pak, diwawancarai ya, talk show namanya ya, itu mesra sekali, bahkan istrinya dicium, tidak boleh itu ya, untuk menandakan kemesraan, tidak boleh ya. Jadi kalau ngapunten, saya jelaskan sedikit, bu ibu-ibu ngamuk buka ngerti. Di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Imam Nawawi, panjang Pak. Ini bagi bapak-bapak sing seneng bolang, sing seneng camping. Bolehkah kita itu jima di alam terbuka? Ini ternyata boleh ya. Dalam kitab itu memperbolehkan selama tidak diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui haram. Ya, jadi umpamane Pak Lurah kepengin nggawa tenda dhewe nang gone salah Abah Yazid gono. Ya Pak Lurah digosloke ae. Ya. Jadi bawa tenda sendiri kepacet atau ketawas boleh, asalkan tidak diketahui oleh orang lain, ya. Jadi itu kok sampai teko kono, tidak apa-apa ya, ini karena ilmu Pak ya, karena kadang-kadang kalau gak punya ilmu, gak ngerti ilmu ini iso tukaran nanti, yang satu ngecoi gak oleh, pokoknya yang satu ngecoi oleh ya. Sama dengan begini Pak Ngapun, ini juga ilmu. Apakah kita itu ngapunten, memegang kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Ini kadang-kadang kita nggak paham ya. Kalau kita setelah wudhu memegang atau terpegang kemaluan kita, kalau yang megang itu yang putih ini batal. Kalau yang ini tidak batal. Kepegang yang ini umpamanya, ini tidak batal. Ternyata kalau kita tengok dari segi kesehatan, para pakar mengatakan yang putih ini banyak saraf perabanya. Jadi jenengan umpamanya demok cewek ambek sini dengan gini, itu yang ini Pak. Karena ini banyak saraf perabanya. Ya. Jadi ini batal, ini batal. Nah, di dalam beberapa kitab ini difungsikan yang hitam ini, yang coklat ini sama dengan pipi, sama dengan tangan begini, sama dengan kulit paha, sama. Ono wong lanang terus sarungan, ndak pakai celana dalam, nang masjid dok cepet-cepet dal dul nyenggol kulit paha, itu tidak batal. Sama dengan ini. Jadi kulit paha itu sama dengan ini, kalau ini batal. Nah, yang tidak batal itu apabila kulup, tahu kulup Pak ya? Sunat itu loh, kulup dipotong, terus umpamanya diletakkan di sini. Kita sudah wudhu, iki sih dipegang, diambil, nggak batal. Itu kulup. Beda dengan ngapunten. Kalau kelamin itu dipotong, kelaminnya ya, kok ono begini, kayak sopo iki sih? Umpamanya dipindah, batal. Termasuk tempatnya, umpamanya dikebintek ini ya, tempatnya itu batal. Nah, oleh karena itu melihat kemaluan siapa saja haram. Nek bojone ya ndak apa-apa. Terus baik itu megang kemaluan anak kecil, ngapunten ibu-ibu, anak cilik itu loh Pak ya, anak cilik sih bayi ya, apa mana dong sunat dolenan gitu ya. Nah, itu batal. Orang yang meninggal batal. Jadi orang hidup baik kecil, dewasa, tua, ataupun orang yang sudah meninggal, kita pegang kemaluannya batal. Kalau memegang kemaluan binatang nggak batal. Umpamanya kucing
Kok juga toleran cendul ngono. Pokoknya ndak pas najis ya, itu ndak batal. Sehingga melihat kemaluan binatang itu nggak haram. Tahu Pak, ono kucing katokan ngono. Wedhus katokan. Sapi itu umpamanya ngapunten, besok dibeleh. Itu pas wayahe terangsang itu kan yo metu lho Pak. Enggak apa-apa dilihat. Tapi ojo pendelik gitu terus gitu loh. Jadi itu tidak mengharamkan karena dipegang juga tidak apa-apa. Ngapunten sampai teko kono ini juga perlu diketahui ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.